Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak kelas 6, sekarang kita belajar tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sekarang di pembelajaran 5 kita fokus belajar IPS, sedangkan di pembelajaran 6 kita fokus belajar bahasa Indonesia dan PPKN. Di mana di sini ada tujuannya. Pembelajaran 5, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara terkait geografisnya dengan benar. Nah, kita lanjut aja ke pembelajaran 5. Bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sini ayo membaca. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN. Untuk menambah pengetahuanmu, bacalah teks berikut ini. Jadi informasi berikut ini kalian baca. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu yang pertama yaitu apa? Ikan dan hasil laut lainnya. Yang kedua, jalur transportasi air. Yang ketiga, objek wisata dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Nah, di sini ada, kamu bisa menambah informasi dari video berikut ini. Kondisi geografis dan sosial budaya negara ASEAN. Sebelumnya, sahabat belajar sudah tahu kan apa itu negara ASEAN? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah sebuah organisasi kerjasama regional di wilayah Asia Tenggara. ASEAN itu sendiri berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri 5 negara yaitu Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Ada 5 hal yang melatar belakangi kerjasama ASEAN dan tujuannya adalah salah satunya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN awalnya terdiri dari 5 negara dan sekarang sudah ada 10 negara yaitu Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Baik, sekarang kita akan lihat kondisi geografis negara ASEAN. Dilihat dari kondisi geografisnya, ASEAN terletak di antara 3 perairan, yaitu di bagian barat ada Teluk Benggala dan Samudra Hindia, dan di bagian utara ada Laut Cina Selatan, dan di bagian timur ada Samudra Pasifik. Wilayah ASEAN sendiri dibagi menjadi 2, yaitu daratan berbentuk semenanjung dan daratan yang berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk semenanjung ada Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Sedangkan wilayah yang berbentuk gugus kepulauan yaitu Filipina, Indonesia, Singapura, Malaysia bagian timur. Nah, baik, itu adalah kondisi geografis dari negara ASEAN. Sekarang kita akan melihat kondisi sosial budaya di negara ASEAN. Nah, kita mulai dari negara Myanmar. Myanmar adalah negara yang berbentuk republik.
Ibu kotanya Naypyidaw, dia dijuluki sebagai negara 1000 pagoda karena mayoritas penduduknya beragama Buddha. Memiliki pakaian tradisional yang disebut dengan longmi. Warisan budaya yang unik hingga kini adalah Mandalay Place, yaitu sebuah kompleks istana kerajaan yang berdiri dari tahun 1857 dan sempat hancur pada Perang Dunia Kedua, tapi sekarang telah menjadi tujuan wisata utama Myanmar. Myanmar memiliki tarian tradisional yang bernama tari mahkota. Tarian ini menampilkan tarian yang gembira dan perubahan gerak hingga dandanan dari 3 periode kekuasaan, yaitu Inwa, Konbaung, dan Yadanabon. Bunga nasional Myanmar adalah bunga padauk yang berwarna kuning keemasan dan mekar pada bulan April bertepatan dengan Myanmar New Year Festival. Bagi masyarakat Myanmar, bunga padauk adalah lambang kekuatan dan ketahanan. Selanjutnya kita menuju ke negara Thailand. Thailand adalah negara kerajaan yang ibu kotanya Bangkok dan dijuluki sebagai negara gajah putih. Thailand satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Warisan budaya yang unik di Thailand berasal dari suku Karen atau Kayin. Kenapa disebut unik? Karena semua wanita suku Karen berleher panjang. Semua ini diakibatkan karena pemasangan gelang kuningan yang bertumpuk di leher mereka sejak umur 5 tahun. Tarian tradisionalnya adalah tari Nora yang menampilkan kisah tentang legenda-legenda daerah dalam berbagai versi. Bentuk gerakannya pun berbeda-beda di tiap daerah. Bunga nasional Thailand adalah bunga Ratchaprut, atau kalau di Indonesia disebut bunga tengguli. Bunga ini melambangkan persatuan dan harmoni dalam kebersamaan. Kita sekarang menuju ke negara Kamboja. Kamboja negara kerajaan, ibu kotanya Phnom Penh dan bahasa resminya adalah bahasa Khmer yang disebabkan karena mayoritas penduduknya adalah suku Khmer. Makanan yang terkenal di Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Warisan budaya yang terkenal di Kamboja adalah Angkor Wat, yang berarti candi kota, yang merupakan salah satu monumen keagamaan terbesar di dunia. Sehingga Angkor Wat menjadi salah satu lambang negara Kamboja yang ditampilkan pada bendera Kamboja. Tarian tradisional Kamboja adalah tari Aspara, yang merupakan tarian klasik suku Khmer. Gerakannya menggambarkan mitologi Hindu mengenai bidadari Aspara penghuni surga yang cantik jelita. Bunga nasionalnya adalah bunga rumdul yang dapat dijumpai di banyak tempat di Kamboja. Berwarna kuning keputihan dan aromanya harum. Sekarang kita menuju negara Singapura. Singapura adalah negara yang berbentuk republik parlementer, yang artinya kepala negaranya presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya Singapura dan dijuluki sebagai negara 1001 larangan. Patung Merlion sebagai maskot kota Singapura. Tubuhnya yang berbentuk ikan melambangkan Singapura yang dulunya adalah sebuah desa nelayan. Sedangkan kepala yang berbentuk singa mencerminkan nama asli Singapura, yaitu kota Singa. Tarian khas yang ada di negara Singapura adalah tari Bharatnatyam. Tarian ini mengkombinasikan beberapa irama dan musik serta ekspresi dari para penarinya. Bunga nasional Singapura adalah bunga anggrek yang bernama Miss Joaquim yang diambil dari nama penemunya. Bunga ini dapat mekar sepanjang tahun. Sekarang kita menuju negara Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang berbentuk republik. Ibu kotanya Jakarta dan salah satu negara pendiri ASEAN. Negara Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan suku Jawa adalah suku terbesar di Indonesia. Warisan budaya Indonesia salah satunya adalah tradisi minum teh yang dilakukan secara turun-temurun dari zaman kolonial. Teh ini biasanya disajikan dengan melati dan gula batu yang diseduh pada poci sehingga disebut teh poci.
Salah satu tarian tradisional Indonesia adalah tari Saman yang berasal dari Aceh. Tari ini unik karena menampilkan gerakan seperti ombak yang indah. Bunga nasional Indonesia ada 3, yaitu bunga melati sebagai puspa bangsa, bunga anggrek sebagai puspa pesona, dan bunga rafflesia sebagai puspa langka. Baik, sekarang kita akan melihat negara Laos. Laos adalah negara yang terkurung daratan, berbentuk republik, ibu kotanya di Vientiane, dan olahraga tradisionalnya adalah katau, seperti bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkapnya. Upacara sakral pemberian sedekah yang dikenal dengan saibat merupakan upacara adat di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah. Alat musik tradisional negara Laos itu adalah kain. Kain adalah alat musik tiup yang terbuat dari bambu dan sudah digunakan di kawasan Asia Tenggara sejak 3000 tahun yang lalu. Bunga Dok Campa adalah bunga nasional negara Laos yang melambangkan ketulusan dan kebahagiaan hidup. Bunga beraroma manis ini memiliki beragam warna. Selanjutnya, negara Vietnam. Vietnam adalah negara republik sosialis. Ibu kotanya Hanoi, bahasa nasionalnya bahasa Vietnam, dan suku mayoritas yang tinggal di Vietnam adalah suku Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup merupakan permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain dan menangkap salah satu temannya serta menebak namanya. Tarian Vien Pher Nguyen adalah tarian rakyat bangsa minoritas Khmer di Vietnam yang sudah ada sejak lama, yang memanifestasikan hubungan simpati manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Bunga nasional negara Vietnam adalah bunga lotus. Orang-orang Vietnam menganggap bunga lotus sebagai bunga fajar, bunga yang melambangkan kemurnian, komitmen, dan optimisme untuk masa depan. Oke, sekarang kita ke negara Malaysia. Malaysia adalah negara yang berbentuk kerajaan konstitusional. Ibu kotanya Kuala Lumpur, mempunyai 3 kaum utama yaitu Melayu, Cina, dan India. Malaysia dijuluki sebagai negeri jiran. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan salah satu kuil Hindu yang paling populer, dan Georgetown adalah kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Salah satu tarian tradisional negara Malaysia adalah tarian Zumazau, yaitu tarian yang sangat populer di Sabah. Tarian ini biasanya ditarikan oleh suku kaum Kadazan Dusun. Bunga nasional negara Malaysia adalah bunga raya. Kalau di Indonesia, bunga ini dikenal sebagai bunga sepatu. Bunga ini merepresentasikan 5 prinsip kekuatan Malaysia, dan warna merahnya melambangkan keberanian. Selanjutnya ada negara Filipina, yaitu negara yang berbentuk republik. Ibu kotanya di Manila, mayoritas penduduknya suku Melayu. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Tagalog, dan jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering kita jumpai. Warisan budaya yang ada di Manila adalah Intramuros. Intramuros ini adalah kawasan kota tua di Manila yang merupakan peninggalan kerajaan Spanyol. Bangunan ini sempat hancur pada saat Perang Dunia Kedua. Tarian Pinikling itu adalah tarian tradisional Filipina yang menggunakan 2 batang bambu dan telah menjadi daya tarik dunia, khususnya Amerika Serikat. Bunga nasional negara Filipina adalah bunga Sapaguita, disebut sebagai Arabian Jasmine, yaitu lambang kesucian, kesederhanaan, kemanusiaan, dan kekuatan.
Dan yang terakhir ada negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara kesultanan yang ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan. Bahasa nasionalnya bahasa Melayu dan melepas sepatu adalah salah satu kebiasaan umum di Brunei. Kampung Ayer itu adalah kawasan permukiman bersejarah yang merupakan desa terapung terbesar di dunia. Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan Brunei Darussalam pada tahun 1400. Tarian tradisional suku Brunei itu adalah tari adai-adai, tari yang menceritakan kehidupan nelayan. Penarinya memakai pakaian khas yang berwarna-warni dan membawa dayung perahu. Bunga nasional negara Brunei itu adalah bunga simpor yang biasanya dijumpai di sepanjang sungai di Brunei. Bunganya berwarna kuning dan tampak seperti payung jika sudah mekar sempurna. Dari video tersebut kalian mendapatkan informasi dan menambah wawasan kalian. Nah, di sini ada 2 lingkaran. Di sini kalian pilih 2 negara dari 10 negara ASEAN tersebut. Di sini kalian pilih 2 negara mana yang kalian pilih dan kalian sebutkan di sini kondisi sosial budaya sesuai dengan geografis yang benar. Jadinya kalian pilih 2 negara. Di tengah-tengahnya di sini adalah kesamaan dari kedua negara itu apa? Dari kedua negara yang kalian pilih itu apa kesamaan sosial budayanya atau kehidupan sosial budayanya? Kita lanjutkan di pembelajaran 6. Di mana pembelajaran 6 kita fokus belajar bahasa Indonesia dan PPKN. Di mana di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pertama, siswa mampu menentukan ide pokok dengan benar. Yang kedua, siswa mampu membuat kesimpulan dari suatu teks menggunakan kosakata baku. Yang ketiga, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. Nah, di sini ayo membaca. Nih, kalian baca. Kamu dapat memanfaatkan gizi dari tumbuhan melalui makanan yang disantap setiap hari. Teks berikut memberikan informasi bahwa tumbuhan sangat penting untuk tubuh kita. Nah, jadinya di sini tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Ini kalian baca. Setelah kalian baca, di sini adalah isi tabel berikut berdasarkan bacaan teks yang di atas. Paragraf 1, ide pokoknya bagaimana, kesimpulannya bagaimana. Kalian sudah pahami. Kemudian, nah di sini gabungkan kesimpulan 1, 2, dan 3 dalam tulisanmu. Gunakan kata baku dan kata penghubung. Nah, di sini adalah kalian bisa membuat kesimpulan paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Setelah kalian sudah selesai dari tabel itu, kemudian sekarang ke sini, ke tabel di sini. Nah, jadinya di sini kalian gabungkan dari kesimpulan 3 paragraf tersebut. Jadi kalian jadikan satu dengan kata baku dan kata penghubung. Nah, selanjutnya kita ayo menulis. Kamu sudah belajar tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan. Menjaga tumbuhan tidak bisa dilakukan sendiri. Kamu harus bekerja sama dengan teman di sekitarmu untuk menjaganya. Bekerja sama adalah wujud dari penerapan sila persatuan Indonesia. Itu adalah sila ketiga. Jadinya sini kalian tulislah cerita tentang penerapan sila persatuan Indonesia terkait dengan merawat kebun atau tanaman di sekolah. Kalau misalnya belum di sekolah, bisa tanaman di rumah. Bagaimana merawat tanaman yang ada di rumah? Kalian membuat suatu cerita di sini. Jadinya misalnya seperti bersama-sama merawat tanaman di sekolah. Itu bagaimana ceritanya? Nah, kalian buat suatu cerita. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita akhiri dengan hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.